Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfi Agustina bersama rekan saya Akbar Rozaparda. Di sini kami akan membahas mengenai sentimen analisis dengan menggunakan LSTM atau Long Short Term Memory. Di sini kami masih menggunakan dataset yang sama seperti tugas sebelumnya, yaitu dataset review Tokopedia yang kami ambil dari Google Play Store. Baiklah, langsung saja berikut langkah-langkahnya. Baiklah, untuk proses yang pertama yaitu melakukan mount data. Mount data di sini digunakan untuk menghubungkan antara Google Drive dengan Google Colab, yang mana nantinya akan mengambil dataset dari Google Drive. Nah, setelah melakukan mount data, proses selanjutnya yaitu menginstal library Sastrawi dengan menggunakan perintah pip install Sastrawi. Library Sastrawi di sini digunakan karena kami menggunakan dataset bahasa Indonesia. Kemudian mengimport library yang digunakan yaitu library Pandas, SPD, library Ray, string, NLTK, dan mendownload NLTK Pang. Yang mana NLTK Pang ini digunakan untuk mengunduh tokenize. Kemudian setelah mengimport library, yaitu menampilkan dataset yang digunakan. Di sini mendeklarasikan variabel df dengan menggunakan library Pandas untuk membaca dataset dan menampilkan dataset 5 teratas dengan menggunakan fungsi hide. Kemudian selanjutnya mengimport send tokenize dan word tokenize dari NLTK tokenize. Send tokenize dan word tokenize ini digunakan untuk memecah beberapa paragraf dan kata menjadi beberapa kalimat. Kemudian import stop word remove refactory dari library Sastrawi. Selanjutnya proses preprocessing, yang mana pada proses ini menggunakan def untuk melakukan preprocessing pada fungsi teks. Nah, proses preprocessing yang pertama yaitu text lower, mengubah teks menjadi huruf kecil semua. Kemudian menghapus karakter tanda baca, text translate. Kemudian split, fungsi split di sini untuk memisahkan string ke dalam list dengan spasi sebagai pemisah jika tidak ditentukan pemisahnya. Kemudian menghapus karakter angka dengan menggunakan raise sub, menghapus karakter kosong dengan menggunakan fungsi strip, dan yang terakhir yaitu filtering dengan menggunakan library Sastrawi. Nah, di sini stop word remove refactory. Remove refactory digunakan untuk mengurangi jumlah kata dalam sebuah dokumen yang nantinya akan berpengaruh dalam kecepatan dan performa dalam kegiatan sentimen analisis. Nah, kemudian selanjutnya return text, yang mana akan melakukan proses preprocessing dalam fungsi text. Di sini preprocessing digunakan pada kolom komentar. Nah, ini merupakan hasil dari proses preprocessingnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Akbar Rozaparda. Pada Rozak, dipersilakan untuk menjelaskan langkah selanjutnya. Oke, baiklah, selanjutnya itu adalah kita melakukan model building, build model. Pertama-tama kita itu menggunakan library Python keras, yaitu keras processing.txt import tokenizer. Itu menggunakan tokenizer, page sequence, dance input, LSTM, embedding, dropout, activation, GRU, flatten, bidirectional, global maxful 1D, model sequential, convolution 1D, initializers, regularizers, constraints, optimizer, dan layers. Kita akan menggunakan 3 layers, yaitu convolution 1D,
bidirectional global maxpol ini sama dense ini. Ini semua berada di library Crush. Ini kita jalankan, kita ambil. Lalu kita import lagi, yaitu untuk accuracy score, trend test split, dan accuracy score, F1 score, on vision metric double. Ini kita ambil. Lalu di sini kita train DF, kita pisahkan data mengenai training datanya, yaitu ada 790 data untuk di training, dan di tes yaitu 198 data. Lalu kita jalankan top words. Top words ini ada 10.000 yang untuk dimasukkan ke dalam 6 word tokenizer. Lalu tokenizer.fit on text. Tokenizernya kita sesuaikan dengan train DF komentar. List tokenizer train sama dengan tokenizer text to sequence. Tokenizernya kita ubah ke dalam bentuk sequence, yaitu yang mana itu isinya adalah DF komentar. Lalu max review length nya kita setel 200. Extrain sama dengan part sequence, yang di dalamnya ada list tokenized train, yaitu ini. Lalu dan max length nya itu ada max length ini, yang max length nya ini. Oke, Y train nya adalah train DF score, kita ngambil dari score, kita jalankan, selesai. Lalu kita melakukan embedding vector length. Kita melakukan membuat modelnya. Kita akan membuat modelnya di sini. Kita akan membuat modelnya, yaitu model sequentialnya. Pertama kita inisiasikan dulu embedding vector length-nya itu 32, dan model sama dengan sequential. Lalu model .add kita tambahkan embedding, yang dimana top words plus 1, top wordnya 10.000 plus 1, embedding vector length-nya itu 32, lalu input length-nya max review length, yaitu dimana 200. Lalu model add LSTM 100 unit, ada 100 unit LSTM. Model add dense 1, activation-nya itu sigmoid. Lalu model.compile, yang mana metrisnya akurasi. Lalu model.summary, langsung mengeluarkan model summary. Ini modelnya model tipenya ada model sequential, layer ada 3 buah layer, embedding, LSTM, dense. Output save atau ya hasil yang dikeluarkannya itu adalah non, yang dimana ada 232, dan non 100, non 1. Paramnya ini. Lalu total parameternya itu adalah 373.333. Lalu di sini ada kita masukkan data kita ke dalam model tersebut, X-train, Y-train-nya, yaitu kita contohkan itu sebanyak 20 epochs. Karena semakin tinggi epochs, biasanya akurasinya itu semakin tinggi. Dari sini kita batch size-nya kita atur di file 64, validation split-nya itu 0,2. Kita jalankan, ini membutuhkan waktu yang sedikit lama. Epoch 1 dijalankan, lalu mencoba akurasi pertama itu 0,5, akurasi kedua 0,6, 3, dan seterusnya. Kita tunggu sampai selesai. Ada 20 epoch. Akurasi sudah mentok di 1. Jikalau di atas, ternyata di atas 14, akurasinya itu udah mentok dari 1. Epochnya itu udah mentok lebih di atas, yaitu 15 itu udah 1. Epochnya mentok di 1. Jika 20
tetapi untuk lossnya, val loss dan val akurasinya belum satu. Oke, selanjutnya kita cari ini, kita tes data tesnya, yaitu ke dalam akurasi score, yaitu di sini kita jalankan, yaitu accuracy of the modelnya 0,7272. Ini kecil ya, ini termasuk kecil dibandingkan dengan percobaan kita menggunakan SVM dan LR di sebelumnya. Saya tidak tahu kenapa, tapi akurasinya itu kecil dibandingkan ini. Seharusnya ini akurasinya itu lebih besar, lebih akurat dibandingkan algoritma lama seperti SVM dan logistic regression. Ini hasilnya. Mungkin itu saja dari kami. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.